Did you feel us? Another star. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asrikul Haq dan kita kembali lagi bermain MU karya menurut kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Aston Villa. Ya, jadi ini adalah bisa dibilang laga terakhir kalau nggak salah di bulan 12. Ya, bener banget. Laga terakhir di bulan Desember 2020, dan setelah ini kita bakal masuk ke bursa transfer musim dingin di bulan Januari. Nah, ini untuk jadwalnya sendiri kita langsung ada pertandingan di tanggal 1 untuk bulan Januari. Kalian bisa lihat di sini adalah pertandingan The Emirates FA Cup, di mana kita bakal berhadapan dengan Southampton di round of 64 itu. Kemudian tanggal 7 kita berhadapan dengan Brighton lagi, laga Premier League, kita home kali ini. Dan lawan yang bisa dibilang berat di tanggal 14 ada Tottenham Hotspur. Kemudian ini kita away. Oke, kita away di sini. Kemudian di tanggal 18 ada Stoke City, dan di tanggal 28 ada Crystal Palace. Jadi laga Premier League ada 4 nih ya, 1 Emirates FA Cup. Oke, dan untuk sekedar mengingat kembali di episode sebelumnya itu kita berhadapan dengan mana nih? Bulan 12. Nah, ini kita berhadapan dengan Bournemouth. Ya, jadi di sini sebenarnya harusnya kita bisa membalaskan kekalahan kita kita kalah nggak sih di pertemuan pertama? Bentar kita, kalau nggak salah itu ya kita kalah 1-0 ya di tanggal 17 September. Di situ kita kalah, dan harusnya kita membalas kekalahan tersebut di sini di laga home ini Premier League lagi. Tapi ternyata sayang banget kita malah ditahan imbang di kandang kita sendiri. Jadi cukup menyakitkan banget, dan ya kita harus move on dan langsung aja masuk ke pertandingan terakhir kita di bulan 12 ini. Kita let's go. Kita next dulu ke tanggal 28. Dan untuk posisi Premier League sendiri, ya kita disalip oleh Liverpool karena imbang kemarin kan dengan Bournemouth. Jadi selisih kita cuma 1 poin doang sih. Jadi ini masih bisa banget berubah. Tetapi ya cukup mengecewakan juga karena kita udah berada di puncak terus kemudian turun lagi di posisi kedua. Jadi semoga kita bisa naik lagi. Dan untuk top skor ini masih dipimpin oleh sang legenda kita Cristiano Ronaldo dengan 18 gol. Ini Mane juga kuat banget ini. Dia mencetak hampir tiap pertandingan dia mencetak gol. Oke, kita langsung masuk aja mungkin ke tim manajemen. Di sini saya bakal pakai baju warna hitamnya. Dan ini dia. Ya, di sini kita atur dulu untuk starting 11-nya. Oke, jadi seperti ini aja untuk starting 11 yang bakal saya turunkan hari ini. Kalian bisa lihat saya kasih kesempatan lagi untuk Bruno Fernandes sebagai kapten di MU. Ya, ini karena rekomendasi dari asisten manajer kita. Dan kita langsung aja masuk ke pertandingannya. Let's go. Ya, dan ini dia. Ini hujan sih. Live from Villa Park. Kedua tim sekarang, atau kedua kesebelasan sekarang sudah masuk ke lapangan. Ya, dan di sini saya turunkan Timo Werner karena seperti yang kalian tahu tadi, Cristiano Ronaldo lagi kelelahan. Kita juga nggak bisa memaksakan dia terus-menerus untuk bermain di Premier League. Memang saya maunya dia main sebanyak mungkin di Premier League di musim terakhir kita ini biar dia menjadi top scorer. Tapi untuk saat ini saya rasa golnya juga udah cukup banyak kok. Udah 18 gol, berarti selisih 3 gol dari Sadio Mane. Starting lineup dari Aston Villa, kalian bisa lihat Marvelous Nakamba, Emmanuel Dennis, Douglas Luiz, Jack Grealish, Tayo Awoniyi ya. Awoniyi, oke. Ya. Saya udah nggak sabar sih untuk main di babak 16 besar Liga Champions. Dan starting lineup dari Manchester United, David De Gea, Aaron Bissaka, Clement Lenglet, kemudian Scott McTominay juga, Frankie De Jong, Bruno Fernandes, ada Luke Shaw tadi juga saya lupa sebutkan di sisi left back, kemudian ada Axel Tuanzebe juga. Dan untuk gelandang serang kita ada Frankie De Jong, Bruno Fernandes ya. Ini full squad utama kita sih.
Dan kita bakal segera mulai nih kick off babak pertamanya. Semoga kita memetik 3 poin penuh di sini. Dan kita mulai. Come on MU, glory glory Manchester United. Let's go. Target. Oh, Paul Dybala, nice. Kasih ke Scott McTominay. Frenkie de Jong sekarang. Oke. Sisi kiri. Sisi kanan maksudnya ada Bruno Fernandes dan masuk. Gol pertama yang sangat luar biasa dari Bruno Fernandes. Tendangan dari luar kotak penalti membuat MU sekarang unggul 1-0 atas Aston Villa. Serangan pertama kita sih ini. Begitu kita berhasil mendapatkan bola tadi dari pemain Aston Villa, kita langsung melakukan serangan, langsung nge-press ke depan tuh. Dan serangan pertama kita berbuah gol berkat tendangan yang luar biasa bagus dari seorang kapten kita sekarang ini, Bruno Fernandes, yang juga saat ini sebenarnya menjadi salah satu top scorer juga di Premier League ya, walaupun masih di posisi 4 atau 5 kalau nggak salah itu. Karena kalian bisa lihat tadi golnya ini baru 11 kan, sedangkan kayak posisi kedua Sadio Mane itu 15 gol. Tapi semoga dengan berjalannya waktu nantinya dia bakal bisa menyalip Mane dan berada di posisi kedua top scorer Premier League. Saya mau dia sih di bawahnya Ronaldo. Semoga bisa sih ya. Menarik banget itu kalau bisa seperti itu, karena dua pemain Portugal kan. Oke, Frenkie de Jong bagus sekali tadi. Bruno Fernandes. Dua pemain Portugal yang berhasil mencetak top scorer di Premier League. Sorry ya. Tuh kenapa Dybala nggak ngasih tadi ke Bruno Fernandes aja, kenapa malah ke Timo? Harusnya lebih ideal ke Bruno tadi tuh. Nakamba, Green. Nah, aduh, Wan-Bissaka. Alah, pelanggaran sih. Oke, Nakamba kasih ke target. Green. Target lagi-lagi. Oke, kasih ke Engels ya. Bacanya Engels. Douglas Luiz di shooting dan David De Gea yang melakukan save tadi. Tapi berbuah corner. Waduh. Oke, Grealish. Sana ada siapa tuh? Scott McTominay ya. Wah, Bruno Fernandes nice. Oke, kita bawa aja ke depan. Langsung, aduh, di tackle. Nakamba. Waduh. Langley, oke nice. Paul Dybala sekarang, mau Dybala. Ke Timo. Frenkie de Jong. Over the top mungkin ada Marcus Rashford di sana yang dituju, kemudian Rashford dapat ke Rashford. No, out bolanya. Oke, siapa tuh? Dennis. Nakamba. Oke. Astaga. Wow, Wan-Bissaka. Corner lagi dong, aduh. Ini berbahaya sih ini. Dybala nice. Douglas Luiz. Paul Dybala yes, kasih ke Frenkie de Jong sekarang. Nah, oke, lagi balik ke Dybala tuh. Aduh, nggak bisa sih. Tominay, Frenkie de Jong. Oke. Nah, mantap banget. McTominay di shooting. Walah. Masih off target tuh, tipis. Aduh, sayang sekali itu tuh. Aduh. Oke, Nakamba sekarang. Kasih ke Hader Jonas. Out ternyata.
Wah, astaga. No. Tonzibi, bagus banget. Marcus Rashford. Oke. Oke, Rashford, bagus sekali pergerakannya. Frank De Jong. Nice. Oke, good job. Timo Werner. Wah. Satu tendangan keras dari Timo Werner, tapi masih bisa ditepis oleh kiper Aston Villa. Bruno Fernandes, di sana ada Marcus Rashford yang dituju. Oke, Rashford, dan sayang banget. Belum bisa berubah gol kedua kita. Oke, di menit ke-34 sekarang ya. Bruno Fernandes, nice. McTominay, kasih aja ke siapa tuh? Walah. Nakamba, no. Ada Wan-Bissaka, yes. Oke, balik lagi. Skuad McTominay itu. McTominay coba syuting dan di blok, Bung. Aduh, McTominay. Terlalu banyak mutar-mutar tadi. Douglas Luiz kasih ke Luke Shaw dan offside. Lah. Oke, kemana lebih tenang lagi United. Benar-benar harus mencari ruang nih. Nice. Crossing, ada Timo. Dybala. Alah. Waduh, Grealish, oke. Target. Waduh. Come on. Oke, Langley nice banget. Rashford, aduh. 3 menit, aduh, corner mulu. Corner mulu dari tadi. Oh, berbahaya sekali tadi. No, astaga. Wah, itu bahaya banget. Kalau aja dia mengarah ke gawang tadi dan bolanya sedikit turun ya ke bawah, itu bisa gol itu tadi. Oke, dan itu dia halftime whistle. Ya, dan saat ini skor sementara dipimpin oleh MU dengan 1-0. Masih cukup tipis sih, harusnya kita harus mencetak gol kedua nih. Oke, Clement Langley, Axel Tonzibi, Luke Shaw, oke, Bruno Fernandes, Paul Dybala, kasih ke, aduh, Tonzibi, aduh, no. Douglas Luiz. Ayo, pelanggaran, Pak. Oke, Langley. Konsa. Target. Oke. Wah, DG kenapa? Astaga, kenapa nggak bisa ditangkap sempurna tadi DG itu? Malah corner kan. Tominay. Oke, Rashford. Come on, Rashford. Ayo. Marcus Rashford. Astaga.
Paul Dybala. Woi. Don CP. Kita ganti pemain sih. Oke. Ya di sini mungkin saya masukin aja dulu Daniel James di posisinya Paul Dybala. Itu aja sih dulu ya. Target juga diganti sama John Joe Kenny. Oke, Kenny realis. Oke, paling ditangkap sempurna oleh David De Gea. Bagus banget dari tadi kayak gitu. Oke, nice. Nah, Daniel James, oke. Daniel James, come on. Kasih ke Bruno Fernandes lagi ke belakang. Bruno Fernandes shooting. Yes, Bruno Fernandes. Bisa mencetak brace dia hari ini. Kosong sih posisinya tadi. Ada dua sih, ada Scott McTominay, ada Bruno juga, tapi tentunya lebih saya percayakan ke Bruno Fernandes untuk melakukan shooting. Mengingat memang dari segi shotnya atau tendangannya itu memang lebih unggul Bruno dong. Oke, kita ganti dulu ya. Saya mau coba gantiin Scott McTominay dengan Garner. Oke. 12 gol di Premier League. Bisa sih, kayaknya bisa hat-trick sih kalau semoga bisa. Di menit ke-64 Garner masuk. Rossi kasih ke sisi kiri, ada Kenny. Nah, Roman Wisaka, nice sekali. Kasih aja dah ke Daniel James ya, biar lebih cepat lagi larinya. Oke, come on. Bruno. Ya, no, aduh. Oke, Marcus Rashford. Frenkie de Jong. Oke, Frenkie de Jong. Bruno Fernandes. Oh. Pope. Dennis. Nakamba. Wastaga. Oke, De Gea. Duh, ambil aja, Bung. Si ke Luke Shaw. Aduh. Kurang bagus kontrol bola dari Luke Shaw tadi. Ya, kita mungkin juga lakukan pergantian pemain terakhir. Di sini saya memasukkan Bruno untuk gantiin Luke Shaw mungkin ya. Ini juga Bruno punya body yang bagus sih. Oke, Gunner. No. Astaga, berbahaya. Tendangan kaki kanan ya dari pemain Aston Villa. Oke. No. Astaga. Dua satu kan.
Aduh, tuh. Memang sih benar sih kita butuh pemain belakang ini. Oke, Emmanuel Dennis berhasil mencetak 1 gol pertama di Premier League di menit ke-80. Sayang banget. Oke. Tuan Zibi, Bruno. Garner. Timo Werner. Top di sana. Oh! Terjadi benturan antara kiper dari Aston Villa dengan Engels tadi. Come on, corner kick. Marcus Rashford. Ayo Daniel James. Ya. Aduh, cepet banget si Rossi. Oke, tapi bisa dikejar dong. Oke. Aman bisa kah? Kasih aja lagi ke Daniel James. Kelelahan sih ya. De Jong. Si Bruno tuh. Crossing. Marcus Rashford. Oke, nice. Bruno Fernandes. Bruno. Aduh. Balik ke belakang aja. Aduh. Bruno Fernandes hat-trick. Bruno Fernandes hat-trick. Yes. Di menit-menit akhir, Bung. Kena tiang tadi, sempat kena tiang tendangannya. Yes. MU bisa menutup pertandingan ini dengan 1 gol terakhir, jadi 3-1 ya. Jadi kita nggak bisa dibilang tadi kan kalau misalnya skornya jadi 2-1 itu bisa dibilang menang tipis kan. Tapi 3-1 jadinya kita bisa lebih menang dengan selisih 2 gol kan. Oke, 13 gol artinya tinggal selisih 2 gol lagi nih dari Sadio Mane. Oke, mantep. Dan itu dia full time whistle. Yes, MU menang sebagai 3-1 golnya. Dan Bruno Fernandes sebagai man of the match harusnya sih. Ini masih nggak ada namanya, Pak. Aduh. Nomor punggungnya doang yang ada tuh 18 tapi nggak ada nama. Oke, dan kita bakal lihat dulu untuk match fact-nya. Seperti biasa kita lihat ini Aston Villa 11 shot. Kita punya 8 shot lebih sedikit daripada Aston Villa, tetapi kita punya 5 shot on target. Beda tipis ya, Aston Villa punya 4 shot on target. Tapi kita bisa memaksimalkan peluang 3 gol bisa kita ciptakan dari 5 shot on target tersebut. Dan rating tertinggi didapatkan oleh Bruno Fernandes 10,0. Nah, di sini kalian bisa lihat ratingnya juga De Jong tinggi banget 9,0. Timo Werner juga lumayan tinggi. Dan ya mungkin saya hadir dulu ya post match interviewnya. Di sini bentar, si Bournemouth 2-0 atas Fulham itu kan. Bournemouth juga ini lumayan kuat loh. Oke. Aduh, Liverpool tadi saya nggak lihat skornya, dia menang apa kalah tadi tuh. Oke. Ya pastinya Bruno Fernandes dong yang menjadi sorotan. Kita jawab itu aja biar moralnya menjadi very happy. Role-nya ternyata krusial ya di MU. Saya udah lupa tuh. Ya, kita jawab ini aja. Kita tak terkalahkan sejauh ini karena memang kita punya squad yang bisa dibilang juga cukup oke, walaupun saat ini saya akui titik lemah kita masih berada di defender sih, pemain belakang kita. Thank you so much for your time.
Ya, dan itu dia, udah selesai. Kita lihat dulu. Nah, next kita udah main di The Emirates FA Cup. Dan Bruno Fernandes berhasil mencetak hat-trick seperti yang saya bilang tadi. Oke, dan ada berita soal Arsenal nih yang mengalahkan Stoke City. Kemudian Brighton, Chelsea. Oke. Ya, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory Glory Manchester United.